Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya saat ini? Saya berharap semua kita berada dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dan pada hari ini saya mau menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan gereja kita. Pengumuman yang pertama adalah ibadah kita akan masih berjalan secara online sambil menunggu informasi dan perkembangan selanjutnya. Jadi kami memohon Bapak Ibu Saudara untuk terus bersabar dan mendukung dalam doa agar keadaan bangsa kita terutama kota kita semakin membaik. Dan pengumuman yang kedua, saya mau sampaikan selamat bagi Bapak Andi dan Ibu Hilda atas penyerahan anak yang bernama Mikael Dominik Rianto yang telah diserahkan kepada Tuhan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 yang dipimpin oleh Pastor Samuel Saputra. Dan saat ini kita akan menonton cuplikan dari prosesi penyerahan anak. Bahwa dia adalah milikmu, bahkan sejak dalam rahim mamamu nak. Bapa di surga telah memilih kamu, menguduskan kamu, menetapkan kamu untuk menjadi suara bagi generasimu kelak. Kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kamu akan jadi anak kesukaan buat papa mamamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat berkat saat ini kami dedikasikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepadamu. Rohmu akan terus bertumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Jiwamu akan berkembang, emosimu sehat, keinginanmu penuh dengan keinginan Tuhan, pikiranmu dipenuhi dengan kecerdasan ilahi, sehingga kamu akan bertumbuh berkembang menjadi cerdas secara roh, jiwa maupun tubuhmu dalam kondisi yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu akan terus berkembang dan bertumbuh dalam kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, mengucapkan berkat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Bapa, berkat Tuhan Yesus, berkat Roh Kudus ada atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Masih bersyukur. Dan pengumuman yang ketiga, minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara bisa mempersiapkan roti dan air anggur. Dan untuk Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani konseling maupun doa, bisa menghubungi Bapak Samuel Saputra dengan nomor di bawah ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin untuk memberikan persembahan, bisa langsung scan QR barcode yang tertera dan atau menghubungi Bapak Sigit atau Ibu Yohana. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan subscribe channel YouTube kita untuk mendapatkan info terbaru dan ayat-ayat harian yang bisa menguatkan iman kita. Demikian semua informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan kita mau mulai ibadah kita. Kiranya setiap kita bisa mempersiapkan yang terbaik, kita mempersiapkan hidup kita untuk beribadah bersama dan untuk diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali untuk sama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, rencana-Mu yang besar atas hidup kami. Kami percaya berjalan bersama-Mu Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru, terima sukacita yang baru. Oleh karena itu pagi ini kami merayakan sukacita itu Tuhan, bersama-sama dengan anggota keluarga kami dari rumah kami masing-masing. Pimpin acara kebaktian ini Tuhan dari awal sampai selesainya. Satu hal, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu siap meninggikan Tuhan? Sama-sama kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita katakan,
Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari-hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi satu hal yang perlu kita percayai, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Perkatakan imanmu. Mungkin ada yang saat ini ngerasa bahwa sepertinya nggak ada jalan. Sepertinya pintu tertutup. Percayalah bahwa ada jalan baru yang Tuhan bisa buat di depan kita. Ada pintu-pintu yang terbuka buat kita. Mari ingat kasih-Nya atas hidupmu. Atas hidup kita semua. Kasih-Nya yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Betapa
syukurku. Pagi ini Tuhan, kami siap terima firman-Mu. Firman yang akan menguatkan setiap kami, yang membangkitkan iman percaya kami Tuhan. Membawa kami semakin mengandalkan Engkau lewat hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Shalom. IFJF Father's House Salatiga. Ini merupakan sebuah kehormatan bisa bersama dengan saudara. Walaupun ini cuma lewat online, tapi saya berharap ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Saya mempercayai bahwa di situasi seperti sekarang ini, kita perlu sekali untuk mengerti apa yang kita hadapi. Tapi di sisi yang lain juga kita perlu mengerti apa yang kita miliki. Dan tentu kita harus dapat memperhitungkan bahwa apa yang kita miliki dapat sesuai atau dapat pas untuk berhadapan dengan sesuatu yang sedang kita hadapi. Kalau kita merasa kurang di sini dan kita hadapi lebih besar, maka bakal timbul stres dalam kehidupan kita. Otak kita akan mengatakan bahwa, waduh, saya tidak bisa lewati ini. Saya akan susah lewati ini. Tapi saya ingin sharing dengan kita sekalian. Bagaimana kita dapat menang menghadapi itu semua. Disebabkan karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah menjamin kita untuk kita dapat menang di masa krisis ini. Untuk itu kita akan belajar hari ini tentang jaminan Kristus bagi kita di masa krisis. Itu yang bakal kita bahas hari ini. Dan saya percaya, saya berdoa supaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, paling tidak stres kita menurun, ketakutan kita hilang, dan kita dapat berhadapan dengan kehidupan ini dengan sudut pandang Alkitab. Nah, mari kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Judul khotbah saya adalah Jaminan Kristus di Masa Krisis. Mari kita akan baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Membaca ayat-ayat ini aja sudah memberikan kepada kita semangat yang luar biasa. Ada hal yang luar biasa daripada karya Kristus dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan memulai dengan membahas
apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Dan saya mau saudara membandingkan dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Saya akan mulai dengan mengatakan ini pada saudara. Yang kita sedang hadapi ini adalah krisis dan perubahan. Itu adalah hal yang kita sedang hadapi. Saudara dan saya tidak bisa memungkiri bahwa pandemi ini telah create domino effects of crisis. Jadi apa yang terjadi di pandemi ini telah menciptakan itu efek domino daripada krisis yang luar biasa. Dia menghantam segala sisi dalam kehidupan ini. Bayangkan ekonomi bertekuk lutut, bisnis bertekuk lutut, gigantic sebutlah perusahaan-perusahaan besar bertekuk lutut, orang kehilangan pekerjaan. Nah, paling tidak di tengah-tengah itu semuanya ada akibat daripada krisis ini, ada perubahan-perubahan cepat terjadi, pendekatan-pendekatan cepat terjadi. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan sepertinya tidak punya masa depan. Orang kehilangan pegangan-pegangan yang tadinya merupakan sandaran hidup mereka. Seperti semua tersapu oleh apa yang sedang terjadi sekarang. Krisis ini cukup serius. Dan krisis dan perubahan ini telah meninggalkan 3 hal yang paling tidak menyerang banyak orang. Yang pertama adalah ketakutan timbul. Orang takut. Yang dihadapi belum pernah dihadapi sebelumnya. Yang dihadapi adalah virus yang gak kelihatan. Bayangkan, kita cuma jalan keluarnya, belum ketemu vaksinnya, kita cuma disuruh cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah. Imagine, bayangkan, belum pernah terbayangkan sebelumnya. Hanya dalam satu keadaan, semua orang dirumahkan. Dari 240 negara di dunia ini, ada kurang lebih 230 negara yang serta-merta merumahkan semua orang. Bayangkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu krisis. Orang ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Lebih banyak orang yang mati ketakutan karena stres dibanding mungkin virus itu sendiri. Orang ketakutan. Orang ketakutan menimbulkan itu self defense mechanism yang tinggi. Mereka berusaha untuk menjaga diri mereka. Orang akan hidup lebih bersih. Itu hal yang positif yang lebih bagus kita pikirkan. Tapi orang takut, saudara. Takut. Seperti ada bayang-bayang kematian. Orang-orang yang kita kenal meninggal dalam waktu seminggu bisa 5-6 orang. Orang-orang yang kita tahu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ada kengerian di dalam diri kita. Wow, apa ini? Ya, orang takut. Tapi yang kedua adalah lewat pandemi ini orang menjadi lonely. Orang seperti terpisah, terisolate. Orang seperti terisolasi dari yang lain. Tidak bisa ketemu tidak bisa rangkulan. Salaman juga dilarang. Orang, kalau boleh jangan bersentuhan dengan siapapun. Orang rubah pakai siku lah, orang rubah tunduk lah, orang rubah apa saja. Ada perubahan-perubahan yang sangat drastis terjadi. Orang mulai merasa jauh. Oh, semua teknologi mulai muncul. Zoom mulai muncul, ini mulai muncul, itu mulai muncul. Orang sekarang mulai merasa kesepian sendiri. Ada yang masuk ke rumahnya dan mulai terisolasi. Orang tenggelam dengan hiburan-hiburan sendiri itu loh. Media dingin, orang jadi YouTube. Ada di depan YouTube, di depan Netflix, di depan televisi, di depan movie. Mereka tenggelam dalam kesendiriannya. Ada kesepian di dalam diri mereka. Tapi yang ketiga adalah ketidakpastian. Orang menjadi tidak pasti dalam kehidupan ini. Banyak yang tidak pasti. Kapan ini bisa berakhir? Bagaimana kita memulai lagi? Bagaimana saya? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? People tend to become uncertain. Orang menjadi tidak pasti. Ada ketidakpastian. Tapi mana saya beritahu tentang gereja? Gereja berubah banget, bukan? Tiba-tiba gereja harus pulang ke rumah. Ya, entah mereka terpaksa atau bagaimana, mereka pulang ke rumah. Ada banyak hal-hal yang sifatnya liturgi dan ritual fall on the ground. Tak bisa bikin apa-apa lagi. Bahkan beberapa hal berubah. Tiba-tiba orang yang cuma datang bikin panas bangku gereja pulang ke rumah. Mereka harus menjadi imam di rumah mereka. Saya mempercayai ada sebuah jalan baru yang Tuhan buat.
Dan itu adalah keimamatan orang percaya. Tapi paling tidak itulah kita hadapi sekarang. Ya, menurut bilangan research, pendapatan gereja menurun sampai 3-15% dari yang biasa mereka dapat. Orang-orang mulai hentikan staffnya, berhentikan pendetanya, susah digaji, seterusnya. Ada banyak hal yang terjadi. Tapi haleluya, mari hari ini saya mau membawa kita kepada jaminan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Apakah yang Tuhan berikan kepada kita? Ibrani pasal 10 ayat 19 beritahukan kepada kita. Karya Kristus di dalam kehidupan kita telah membuka jalan bagi kita. Yang pertama ini saudara, kita punya akses. Haleluya. Akses kita adalah kita tersambung dengan pribadi yang maha kuasa. Alkitab bilang kita punya keberanian oleh darah Kristus untuk masuk ke tempat kudus. Mungkin saudara bertanya, kenapa bukan tempat yang maha kudus? Di perjanjian baru, waktu Yesus mati, tempat kudus dan tempat maha kudus sudah jadi satu kan? Ingat, tirai terbelah menjadi dua. Jadi kemudian yang ada adalah tempat kudus adalah tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya. Jadi saya kemudian melihat ada sebuah jalan yang Tuhan buka buat kita. Kita punya akses yang luar biasa. Kita terhubung dengan pribadi yang maha kuasa. Haleluya. Kita terhubung dengan sumber kuasa. Saudara gak usah khawatir. Kita terhubung dengan pribadi yang luar biasa dahsyat. Apa yang sudah butuhkan di situ? Kita sedang tersambung dengan kuasa yang hebat. Kita gak perlu takut yang lain. Sedang tersambung dengan Dia yang luar biasa. Dia yang hebat, yang berkata Dia menguatkan kita, Dia menyertai kita, Dia ada dengan kita. Kita terhubung dengan pribadi tersebut. Itu sudah luar biasa. Itu jaminan yang luar biasa. Yang ada di dalam saudara adalah kekuatan yang dahsyat sekali. Haleluya. Sadar gak saudara? Bahwa saudara sedang terhubung dengan kuasa yang dahsyat. Saya mempercayai di hari-hari ini, di pandemi ini, saya mempercayai Tuhan seperti sedang mengobrol pewahyuannya. Tuhan berkata, ayo sekarang, kamu yang berkata tidak punya waktu untuk baca Alkitab, sekarang you punya 24 hours untuk baca Alkitab sekarang. Kamu bisa buka Alkitab, belajar, dan Tuhan sedang menyingkapkan pewahyuannya. Ya. Dalam mentoring dan kita punya pemberitaan, saya terkejut dengan masukan-masukan orang. Mereka terima pewahyuan dari Tuhan. Pandemi ini telah membawa orang untuk mencari Tuhan. Mereka tersambung dengan sumber pewahyuan. Mereka tersambung dengan sumber kuasa. Hei, keadaan di luar kita boleh tidak berubah. Tapi kalau Tuhan sudah rubah pandangan kita, kita akan mengatasi keadaan yang di luar kita. Sebab begini saudara, yang bertumbuh kita, keadaan tidak akan bertumbuh kan? Kitanya yang bertumbuh, haleluya. Karena Tuhan yang berdiam dalam kita, itu akan mendorong kita, akan menguasai kita, akan menyertai kita untuk kita mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Kita akan menang mengatasi masalah kita. Karena apa saudara? Kita punya akses. Kita terhubung dengan sumber kuasa. Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Yang kedua, apalagi yang kita miliki? Kita punya akses. Karena apa? Kita diberi jalan baru. Haleluya. Dibilang karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup. Amin. Ada jalan baru buat kita. Saudara-saudara yang sekarang menghadapi masalah yang sulit, ada jalan baru buat kita. Ada jalan yang baru dan yang hidup. Artinya dia exciting, dia menyenangkan, dia powerful, dia menggairahkan. Ini yang dia bilang, jalan baru yang hidup, dia bukakan bagi kita. Tuhan adalah Tuhan pembuka jalan. Kalau saudara merasa tidak pasti hari ini, saya mau katakan kepada saudara, ada jalan baru yang Tuhan siapkan buat saudara. Jalan baru itu terbuka buat kita. Dia mau kita masuk ke dalam jalan baru tersebut. Dia mau kemudian kita melakukan kehendaknya di situ. Mengapa? Karena jalan baru ini tersedia buat kita. Haleluya. Ada banyak perkara-perkara baru yang Tuhan sedang kerjakan. Salah satunya yang saya sebut tadi. Ini adalah era keimamatan semua orang percaya. Haleluya. Saudara, seperti saya bilang, ada orang yang tadi cuma datang bikin panas bangku gereja, sekarang dia harus jadi imam.
di rumahnya. Bayangkan, dia sekarang pimpin perjamuan, padahal tadinya yang pimpin perjamuan harusnya siapa? Hanyalah klergi, orang yang bergelar pendeta yang bisa pimpin perjamuan di depan. Sekarang semua orang, dia pimpin perjamuan di rumahnya, dia pimpin persekutuan di rumahnya, dia jadi imam. Dan saya meyakini ada terobosan yang Tuhan sedang bawa, sebuah penetrasi ilahi, sebuah kingdom invasion di dunia bisnis, dunia politik, di mana-mana. Karena orang sekarang sudah mulai mengerti tanggung jawabnya. Mereka terima pewahyuan dari Tuhan karena ada jalan baru yang Tuhan siapkan. Ada sebuah platform baru yang Tuhan buka buat kita. Bahwa sekarang kekristenan, kerajaan Allah bukan lagi soal klergi dan laity, bukan lagi soal imam dan awam, tapi semua orang percaya berfungsi di spheres mereka untuk membuat perubahan-perubahan yang nyata dan jelas. Karena ini saatnya Tuhan sedang membangkitkan satu umat yang siap pakai, satu umat yang layak bagi Dia, yang siap mengerjakan kehendaknya. Dia bukan jalan baru buat kita. I believe there is new ways. Ada jalan baru dalam pendidikan, ada jalan baru dalam bisnis, ada jalan baru dalam politik, ada jalan baru dalam... It's going to be a new ways. Di dalam Yesaya 43 Tuhan juga sudah berkata buat kita, bukan? Bahwa lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kemudian dia bilang apa? Akan ada sungai muncul di padang gurun. Ada jalan raya. Akan ada jalan di padang belantara. Mata air terbuka. Saudara-saudara ketahuilah bahwa waktu dia buka jalan baru akan ada sumber-sumber baru tersedia buat kita. Ada hal-hal yang belum pernah saudara pikirkan terbuka buat kita. Tuhan sedang membuka jalan baru buat kita. Ada jalan baru buat bisnismu. Ada jalan baru buat pelayananmu. Ada jalan baru buat usahamu. Ada jalan baru untuk pendidikan anak-anakmu. There is a new ways created by God. Ada jalan baru yang benar. God will make the way. Dan Yesus adalah jalan. Dia adalah jalan. Jalan yang powerful. Jalan yang luar biasa. Tersedia buat kita. Ya, itu jaminan yang kedua. Jaminan yang pertama adalah kita terhubung dengan sumber kuasa. Jaminan yang kedua adalah tersedia jalan baru dan hidup bagi kita. Karena itu kan melewati diri Tuhan Yesus sendiri. Dialah jalan. Oh, pemimpin agama bilang aku telah melihat jalan. Pemimpin agama aku mau membangun jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Itu gak ada konsep. Itu pasti bukan pemikiran manusia. Gak ada orang yang punya konsep kayak begitu. Akulah jalan. Dan orang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan. Dia adalah jalan. He's the powerful one. Karena jaminan yang ketiga. Ayatnya yang ke-21 beritahukan buat kita. Jaminan yang ketiga adalah kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Haleluya. Kita memiliki seorang imam besar. Coba saudara pikirkan. Imam besar. Dia adalah imam besar yang dahsyat yang mengepalai rumah Allah. Ini menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab. Saudara ada dalam rumah oikos domos, itu adalah suatu rumah yang ada di bawah tanggung jawab seorang kepala di rumah itu. Dan dia adalah kepala, imam besar. Artinya imam besar apa sih? Imam besar itu artinya adalah pioneer. Dia yang menjadi pionir. Dia menjadi perintis. Dia jalan dulu, dia buka jalan buat kita, baru dia kembali menjemput kita, membawa kita melewatinya. Nah, siapa reputasi imam besar ini? Menurut Ibrani pasal 4, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ ditulis dengan jelas bahwa imam besar yang kita punya adalah imam besar yang telah melintasi segala langit. Haleluya. Dia telah melintasi segala langit. Ya, langit apa yang dia bilang? Artinya gini, semua jalan, any ways, every ways possible. Jalan apapun yang ada di dunia ini, dia sudah lewati. Haleluya. Dia sudah lewati. Dia sedang membawa kita melewati jalan. Jalan apa yang sedang hadapi sekarang? Dia ada di situ. Dia akan tuntun saudara lewati jalan itu. Dia bilang gini, imam besar kita adalah imam besar yang telah melintasi semua langit.
Dan kemudian dia berkata apa? Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, tapi justru dia dicobai dengan semua cobaan possible, seperti kita juga dicobai. Cuma masalahnya dia tidak pernah jatuh dalam dosa dalam percobaan itu. Dia selalu menang. Dan karena kemenangan sebagai pionir, dia akan membawa kita lewat jalan-jalan ini. Jalan yang kita alami sekarang, pandemi ini kecil buat dia. Dia akan bawa kita melewatinya. Karena dia adalah imam besar kita. Makanya di ayat berikutnya, ayat yang ke-16, diberitahukan kepada kita. Karena kita punya imam besar yang seperti itu. Makanya kita dapat dengan confidence, dengan berani datang kepada tahta kasih karunia Allah. Untuk memperoleh kasih karunia dan menerima rahmat. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Saudara mau pertolongan pada waktunya? Yes. Kita punya imam besar. Kita punya imam besar. Pionir, perintis yang hebat. Yang telah melintasi segala langit. Ada jaminan. Jaminannya adalah pertolongan pada waktunya. Coba saudara pikirkan jaminan-jaminan ini. Menurut saya, jaminan-jaminan ini powerful. Haleluya. Tapi kemudian penulis kitab Ibrani memberitahukan pada kita ada jaminan yang lain yang Tuhan siapkan buat kita. Jaminan itu adalah persekutuan. Haleluya. Persekutuan. Nah, mari kita akan baca ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. 4 ayat ini kalau saudara baca, keempat ayat ini memuat kata yang sama. Kata ajakan yang sama. Dan kata itu bunyinya adalah marilah kita. Marilah kita. Ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Ayat 25 orang bilang, mana marilah kita? Setelah bagian B, saya bilang ini, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, persekutuan kita, fellowship kita, kelompok orang percaya ini, komunal kita, community kita, itu adalah jaminan supaya kita mengalami perlindungan dari Tuhan. Sebab disitulah kekuatan Allah tersedia. Mengapa saya bilang demikian? Sebab dalam persekutuan ada kesepakatan. Dalam kesepakatan ada kuasa kehidupan. Haleluya. Ada kuasa kehidupan. Kuasa kehidupan ini powerful. Makanya dia beritahukan kepada kita. Dia seperti mengajak, marilah kita. Respon kita ini, kalau kita masuk ke sini, respon kita ini akan membawa kita terlibat langsung untuk menang dalam masa krisis dan perubahan. By the way, krisis dan perubahan bagi orang percaya itu biasa aja. Itu natural. Saya bahkan mengajak saudara untuk bersahabat dengan krisis dan perubahan. Sebab krisis dan perubahan selalu melayani kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Itu semua adalah bagian dari orang percaya. Perubahan bagi orang percaya sebenarnya berlaku daily. Kita diubahkan dari hari ke sehari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara. Alkitab memberitahukan kepada kita ajakan-ajakan ini. Ada 3 kekuatan persekutuan yang saya mau saudara lihat bersama-sama dengan saya. Kekuatan persekutuan ini adalah dari kata marilah kita ini kita bisa melihat. Yang pertama adalah dalam persekutuan ada kuasa ibadah. Ya, ada kuasa ibadah. Haleluya. Amin. Apa kuasa ibadah? Kuasa untuk hidup seperti Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Ini adalah kuasa keserupaan. Coba lihat kata marilah kita. Kata marilah kita mirip dengan kata apa coba? Kejadian 1 ayat 26. Waktu Tuhan berkata, marilah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ ya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita muncul di situ. Itu adalah kata fellowship. Itu adalah kata komunal.
Kata di mana di situ kita belajar untuk memanifestasikan keserupaan dengan Kristus. Kenapa semuanya dikembalikan ke rumah sekarang ini? Supaya semuanya kembali kepada marilah kita, kata kita itu, kata fellowship itu, untuk kemudian serupa dengan Kristus. Yang kedua, kata marilah di sini dihubungkan dengan kata ini. Kita berpegang kepada pengakuan dan pengharapan kita. Disinilah bahwa persekutuan kita mengkomunikasikan iman kita. Bahwa persekutuan kita, keadaan kita yang menjadi satu ini, mengkomunikasikan kasih Tuhan buat dunia ini. Sudah bisa baca dalam Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Supaya mereka menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa Bapa mengasihi dunia sama seperti Bapa mengasihi aku, seperti Bapa mengasihi dunia. Jelas, itu jelas bahwa persekutuan kita mengkomunikasikan kepada orang lain iman kita dan pengharapan kita. Haleluya. Yang terakhir adalah dalam persekutuan ada sebuah kata powerful, kata saling memperhatikan. Saya bisa baca itu di ayatnya yang ke-24 dan 25. Kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Kemudian janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, coba pertimbangkan hal ini. Waktunya kita perkuat ketiga hal ini dalam ibadah-ibadah kita, persekutuan kita. Ibadah kita bukan cuma soal nyanyi, saudara. Ibadah kita itu adalah tempat di mana kita menyatakan keserupaan dengan Kristus. Ibadah kita adalah tempat kita menghidupi Kristus dan dimanifestasikan pada orang lain. Dalam ibadah kita tersambung bersama dengan semua orang percaya untuk mengkomunikasikan iman kita, untuk mengkomunikasikan kasih Tuhan, untuk mengkomunikasikan karakter Tuhan yang terbagi satu sama lain, saling berbagi. Disitulah kita kemudian saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasihati. Dari mana kita dapat kata saling itu? Dari kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saling mengasihi, saling satu, saling dalam semuanya. Komunal kekal ini mau supaya kepribadiannya, gaya hidupnya nyata dalam kehidupan kita. Makanya setiap kali ada persatuan, setiap kali ada kesepakatan, di situ Tuhan berkata, mereka sedang membawa gaya hidup Tuhan. Bukankah kita berkata, jika 2 atau 3 orang di antara kamu sepakat meminta apapun juga, maka sorga akan menjawabnya. Sebab itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Gaya hidup sorga di bawah ke bumi ini. Saudara, jaminan inilah yang akan membuat kita menjadi kuat. Saya akan akhiri dengan cerita ini. Masih ingat nama Jim Baker? Jim Baker itu salah satu pembicara yang sangat terkenal di masa yang lalu. Dia adalah salah satu televangelis yang paling terkenal. Jatuh karena penyelewengan keuangan dan tentu ada beberapa affair yang dikerjakan. Waktu dia masuk dalam penjara, dia menulis sebuah buku, I Was Wrong. Di bukunya dia beritahu bahwa kita harus ada dalam sebuah komunitas, ya, dalam sebuah komunal, di mana dalam komunal itu orang saling memuridkan, saling mengajar, saling membangun, saling menasihati, saling mendorong untuk berbuat baik, saling mengampuni, saling mendoakan. Ada banyak sekali. Mungkin ada 33 kali kata saling muncul di Alkitab. Itu adalah kekuatan dan jaminan bagi orang percaya. Saudara, teguhkan hati saudara dan kuatkan hati saudara. Krisis dan perubahan ini mau berapa lama silakan. Tapi saya mau beritahu pada saudara, kita punya jaminan untuk menang, mengatasinya, terbang di atasnya, tidak dikalahkan olehnya, tidak terintimidasi olehnya, tidak dibikin khawatir, tidak dibikin kacau, tidak mencekik kita, tidak menekan kita, tapi kita menang atas krisis ini karena Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, kuatkan hati saudara. Jaminan Kristus bagi kita tetap tersedia buat semua kita yang hadir hari ini.
semua kita yang mengikuti sermon online ini. Saya berdoa supaya kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Terimalah jaminan Kristus ini. Dia sudah siapkan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mau berdoa buat kita sekalian. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu yang disampaikan itu akan masuk dalam hati umat-Mu. Hamba-Mu sadar, hamba-Mu tidak pandai untuk memberi pengertian yang dalam. Hamba-Mu tidak pandai untuk menyampaikan dan memberi keterangan-keterangan yang mungkin dibutuhkan. Tapi hamba tahu persis bahwa Roh Kudus-Mu sanggup untuk menjelaskan pada setiap orang. Roh Kudus, jelaskan, ingatkan, kuatkan, teguhkan. Biar ini masuk ke dalam hati setiap orang, menjadi benih yang bertumbuh dalam hati, sehingga pada saatnya berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus terjemahkan dalam setiap kehidupan orang percaya, biar kami dikuatkan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih buat jaminan-Mu untuk kami. Bapa, berkati kami sekalian. Kami bersyukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami mau menyatakan terima kasih kami. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan happy Sunday buat saudara. Saya yakin sekali pagi ini kita sangat diberkati dengan pesan yang Tuhan sudah sampaikan lewat Pastor Jonathan Patiasina. Jauh-jauh merekamnya ini dari Melbourne. Ya, dikirim kepada kita untuk jadi berkat buat kita jemaat dan juga semua yang sedang mendengarkan ibadah online Father's House Community Church Salatiga. Kak Jo, thank you so much. Terima kasih Kak Jo buat pesan yang telah disampaikan dan impartasi apostolik kebenaran yang memerdekakan, yang memberikan arahan buat kita hari-hari ini. So, thank you Kak Jo. Salam buat semua jemaat yang ada di Melbourne. Dari kami di Salatiga, Kak Ina, BJ, Jesse, dan semua jemaat garam yang ada di Melbourne. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan siapkan hati saudara untuk kita terima doa berkat pagi hari ini bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat seluruh berkat yang Tuhan telah sampaikan buat kami. Impartasi kebenaran yang telah disampaikan lewat Pastor Joe pagi hari ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Biar kebenaran ini terus berakar, bertumbuh kuat, sehingga menghasilkan buah-buah kebenaran, yaitu keserupaan dengan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih, kami juga bersama-sama berjemaat berdoa buat Kak Joel, Kak Ina, BJ, Jesse, dan seluruh keluarga, dan juga jemaat garam yang ada di Melbourne. Kami ucapkan berkat buat mereka hari-hari ini, terus perkaya dengan segala hikmat dan pewahyuan untuk menyampaikan pesan ke seluruh dunia. Dari Melbourne ke seluruh dunia, menyampaikan isi hati Bapa dan pesan kerasulan bagi gereja Tuhan hari ini. Terima kasih, berkati Kak Jo dengan seluruh keluarga. Mari saudara jemaat Tuhan angkat tangan kita sama-sama dan terima berkat dari Bapa di surga pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, terimalah saat ini anugerah damai sejahtera, kasih dari Bapa di surga yang kekal, melingkupi, memenuhi hatimu, menyembuhkanmu, melepaskanmu, dan membebaskanmu. Dan terimalah kasih-Nya yang sempurna dan tanpa syarat, menjagai hati dan pikiranmu. Kuasa Roh Kudus dengan segala karunia-karunia, menyertaimu, melengkapimu, memenuhimu dengan kuasa, sehingga engkau tidak kekurangan satupun kuasa, anugerah, karunia yang kau perlukan untuk menyelesaikan kehendak Bapa dalam waktu ini, untuk keluargamu dan generasimu saat ini. Aminkan seluruh berkat ini yang saya akan ucapkan dan deklarasikan bagi saudara dan keluarga. Diberkatilah keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati perjalananmu, studimu diberkati oleh Tuhan. Dan kemanapun kau pergi diberkati, dan semua pekerjaan tanganmu diberkati
oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Baik, jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan jumpa minggu depan. Masih dalam ibadah online Father's House Community Church Salatiga. Dari Salatiga untuk saudara bagi dunia. Tuhan memberkati dan persiapkan diri minggu depan untuk perjamuan kudus. Ya, siapkan roti, anggur untuk bersama-sama bersekutu dengan keluarga. God bless you. Tuhan memberkati.